Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas materi mengenai korosi besi. Apakah kalian tahu apa itu korosi besi dan bagaimana terjadinya proses korosi besi? Pada materi kali ini kita akan membahas mengenai peristiwa terjadinya korosi besi, bagaimana menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya korosi besi, dan cara mengatasinya, serta mengajukan gagasan untuk mencegah dan mengatasi terjadinya korosi besi. Peristiwa korosi besi merupakan sel galvani alami, yang mana logam teroksidasi oleh faktor lingkungannya. Reaksi perkaratan pada besi secara keseluruhan dituliskan dalam reaksi berikut. 2Fe ditambah 3/2 O2 ditambah NH2O akan menghasilkan senyawa karat dengan rumus kimia Fe2O3 titik NH2O. Faktor yang mempengaruhi proses pengaratan pada besi meliputi faktor utama dan faktor pendukung. Nah, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi perkaratan besi? Yang pertama, faktor utama terjadinya faktor korosi besi adalah gas oksigen dan air. Sementara faktor pendukungnya adalah faktor pendukung ini adalah faktor yang mempercepat terjadinya korosi besi. Di antaranya keberadaan elektrolit, ya, baik itu larutan yang bersifat asam, basa maupun garam. Kemudian permukaan besi yang tidak merata juga mempengaruhi terjadinya proses perawatan besi serta adanya pemanasan. Nah, bagaimana cara pencegahan terjadinya korosi besi? Korosi besi ini tentunya sangat eh, tidak menguntungkan ya, karena besi yang sudah mengalami korosi atau perkaratan lebih mudah rapuh dibanding dengan besi yang masih tidak terjadi korosi. Nah, maka harus ada cara-cara untuk melakukan pencegahan terhadap korosi besi tersebut. Ya, adapun cara pencegahan terjadinya korosi besi yaitu dapat dilakukan dengan cara menghindarkan besi dari faktor-faktor yang mempengaruhi perkaratan besi tersebut. Ada dua teknik pencegahan korosi besi. Yang pertama meliputi teknik pelapisan logam dengan cara pengecatan, pelapisan dengan plastik, pelumuran dengan minyak atau oli, serta pelapisan menggunakan logam lain atau disebut istilahnya electroplating. Di antaranya dengan logam krom, zinc, ataupun dengan SN atau timah. Nah, cara yang kedua yaitu dengan teknik perlindungan katoda. Cara ini bisa meliputi cara pengorbanan anoda maupun dengan cara menggunakan arus paksa. Kemudian, bagaimana sih cara perlindungan katoda? Nah, dihubungkan dengan deret volta. Nah, di sini terdapat deret volta dari mulai logam Li sampai dengan Au. Ya, di sini deret volta ini diurutkan dari nilai N0 terkecil menuju semakin ke kanan N0-nya semakin besar, ya, yaitu N0 Au merupakan N0 terbesar. Nah, di sini terlihat ya nilai N0. Di sini nilai N0H atau hidrogen nilai N0-nya adalah 0. Sementara semakin ke kiri N0-nya negatif ya, mulai dari Li sampai Pb. Karena N0-nya negatif, maka dia atau N0-nya kecil, sehingga logam-logam dalam deret volta ini semakin ke kiri, semakin mudah untuk mengalami oksidasi dan berperan sebagai reduktor. Sementara semakin ke kanan, nilai N0-nya semakin besar, sehingga mudah mengalami reduksi dan berperan sebagai oksidator. Nah, perlindungan katodanya itu misalnya dihubungkan dengan perlindungan katoda ya, besi atau Fe ini berarti yang sebelah kiri dari Fe memiliki nilai N yang lebih kecil sehingga mudah mengalami oksidasi dibandingkan Fe. Nah, untuk pelindungan katoda dari besi atau Fe itu cenderung mengalami oksidasi membentuk ion Fe3+ dengan adanya pengaruh faktor lingkungan maupun oksigen, air, maupun asam yang ada di sekitarnya.
sehingga sangat mudah mengalami korosi. Oleh karena itu, kita bisa melakukan pencegahan korosi besi dengan melakukan perlindungan katoda, ya, di mana Fe-nya ini ditempelkan dengan logam lain. Nah, logam lain yang E0-nya itu lebih kecil dari Fe. Nah, di sini bisa ada logam-logam sebelah kiri ya, mulai dari Li sampai Cr atau krom. Nah, ditempelkan dengan logam-logam tersebut sehingga eh, logam-logam tersebut akan teroksidasi ya, teroksidasi oleh adanya oksigen, H2O atau faktor asam dan faktor lingkungan lainnya akan mengoksidasi logam-logam yang tadi nilai NO-nya lebih kecil. Sehingga Fe-nya sendiri atau besinya sendiri akan terlindungi ya. Jadi di sini Fe atau besi berperan sebagai katoda dan akan dilindungi oleh anoda-anoda dan logam-logam lain yang mudah teroksidasi, ya berarti nilai NO yang lebih kecil dari Fe, maka akan mudah teroksidasi dan logam-logam itu berperan sebagai anoda. Nah, itu video penjelasan mengenai korosi besi, mulai dari materi eh, peristiwa terjadinya korosi besi, faktor-faktor penyebab korosi besi, dan cara pencegahan korosi besi. Demikian video kali ini. Ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.